Ya, kita kembali lagi masih di part 2. Saya bagi dua karena supaya tidak terlalu panjang ya teman-teman. Nah, yang akan kita bahas di sini berkaitan dengan areas of cerebrum sendiri. Sebelumnya saya sudah pernah mengatakan bahwa cerebrum itu dibagi menjadi area-area tertentu, tempat untuk menyimpan memori-memori tertentu yang berkaitan dengan penerimaan dari sensoris penglihatan, pendengaran, dan lain sebagainya. Nah, di dalam gambar ini kita bisa lihat bahwa ada bagian yang dilambangkan dengan warna-warna ya, ada yang warna orange, pink, dan hijau, dan biru. Nah, kalau kita bahas satu persatu, sebenarnya bisa dibaca sendiri di sini atau kalian bisa membaca buku, membaca internet, namun di sini saya akan sedikit saja menjelaskan. Yang bagian oranye itu fungsinya adalah bagian cerebrum untuk menyimpan memori baik yang berkaitan dengan motorik kontrol ya, serta pemecahan masalah, serta kemampuan untuk berbicara. Jadi disimpan dan diproses, dikelola di bagian cerebrum yang berwarna orange, bagian depan atas. Kemudian yang bagian warna pink itu berkaitan dengan kemampuan pendengaran, kemampuan mendengarkan, kemudian auditori, bahasa juga, ada penciuman juga di sana teman-teman. Jadi kalian hafal suara saya, kalian hafal suara teman kalian hafal suara ibu orang tua kalian ya. Itu karena memori-memori suara tersebut tersimpan di bagian otak yang berwarna pink ini teman-teman. Nah, selanjutnya ada juga bagian otak yang warnanya hijau ini, bagian cerebrum yang warna hijau ini, itu berkaitan dengan kemampuan penglihatan kalian, yang berkaitan dengan visual. Artinya, kalian bisa mengenali saya, kalian bisa mengenali muka teman kalian, itu karena memori tersimpan di dalam sini, dan dikelola di sini. Kalian bisa belajar sel, kalian tahu bentuk sel seperti apa, itu disimpan memorinya di dalam cerebrum bagian ini. Nah, kemudian bagian yang warna biru itu berkaitan dengan sentuhan ya, kemampuan dan memori serta ingatan tentang sentuhan. Misalnya, ketika saya bertanya pada kalian, uh, kira-kira tekstur selimut kalian apa? Pasti kalian akan menjawab lembut. Ya, karena kalian sebelumnya pernah menyentuh selimut kalian, kemudian memori sentuhan kalian itu tersimpan di sini bahwa uh, yang namanya kapas itu lembut, yang namanya pasir itu kasar, seperti itu. Jadi uh, tersimpan di dalam area cerebrum yang bagian warna biru untuk sensori sentuhan. Nah, kita akan lanjut ke bagian berikutnya teman-teman, yaitu tentang bagian otak yang secara khusus kita akan bahas bagian tengah ini. Sebelumnya sudah dibahas tentang talamus dan hipotalamus. Namun kenapa dibahas khusus? Karena sistem ini itu tergabung juga di dalam sistem limbik. Apa itu sistem limbik? Silahkan coba dicari, mulai di googling. Jadi sistem yang mengontrol emosi tuh teman-teman. Jadi yang mengolah emosi kita, kita marah, kita sedih, kita senang, perasaan kayak gitu-gitu, itu dikelola di bagian sistem limbik ini. Lah, apa saja yang tergabung dalam sistem limbik? Itu ada talamus ya, si pensortir ini tadi. Kemudian ada hipotalamus ya. Kemudian juga ada amigdala, kemudian ada hipokampus. Nah, amigdala inilah yang sangat penting perannya dalam pengolahan respon emosi kita. Ya, respon emosi kita. Misalnya kita lapar nih, hipotalamus bilang lapar, kadang-kadang orang yang lapar bisa emosi gitu ya, karena lapar itu karena di sini prosesnya terjadi di sistem limbik. Atau kamu mendengar temenmu berkata kasar padamu, misalnya kamu emosi, nah itu terjadinya di sini. Nah, baik, kita akan lanjutkan teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan akhir dari pertemuan kita kali ini. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya pada kalian, pernah nggak sih kalian emosi tiba-tiba, artinya kalian sensitif sekali gitu loh, disinggung sedikit, kemudian kalian meledak-ledak, sampai meledak-ledaknya itu bahkan ingin memukul teman kalian, atau mendobrak meja, atau kalian ingin berkata kasar sekasar-kasarnya, pernah nggak seperti itu? Dan kemudian setelah berkata seperti itu, setelah melakukan itu, kalian pulang ke rumah, kemudian di kamar baru kalian menyesali, kok tadi aku seperti ini ya? Kok tadi aku berbuat seperti ini ya ke temanku?
kok tadi aku bisa seperti itu ya? Pernah nggak seperti itu? Saya yakin pasti sebagian besar dari kalian pernah merasakannya. Begitu juga saya. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi ketika emosi kita meledak? Yang terjadi di dalam otak kita itu apa sebenarnya? Nah, sekarang silahkan coba explore fenomena-fenomena ini gitu teman-teman. Nah, untuk membuka pengeksploran kalian gitu ya, membuka wawasan kalian, saya hanya menjelaskan sedikit. Jadi sebenarnya teman-teman kenapa itu bisa terjadi? Nanti kalian bisa mencari informasi lebih dalam tentang ini ya. Itu ada namanya the amygdala hijack. Jadi pembajakan yang dilakukan oleh amygdala. Jadi amygdalamu yang sebelumnya ini, yang tugasnya adalah merespon serta membuat ekspresi untuk emosi kita, itu membajak seluruh otak kita. Jadi ketika kita marah tiba-tiba, kemudian yang dilakukan kita tidak irasional, tidak masuk akal sama sekali. Padahal cuma tersinggung sedikit, tapi kita bisa marah sebesar itu, atau bahkan bisa menggebrak meja, menjatuhkan kursi, memecahkan piring. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi? Nah, ada namanya amygdala hijack ini, pembajakan yang dilakukan oleh amygdala. Kita akan bahas dari gambar ini sebenarnya sudah bisa kalian baca ya. Kita mulai dari nomor 1. Nah, yang seperti kita ketahui bahwa talamus, bagian pensortiran tadi, gudang pensortiran itu, dia menerima respon dari seluruh tubuh, termasuk ketika kamu mendengar temanmu berkata yang tidak enak padamu, atau kamu melihat orang yang kamu benci gitu ya. Nah, si talamus ini menerima respon itu di bagian talamus sendiri, kemudian mensortir. Nah, arah sortirannya itu, yang pertama bisa ke amigdala, dan bisa juga ke korteks atau bagian cerebrum, otak besar. Nah, atau bisa dua-duanya dikirim secara bersamaan. Nah, kalau orang normal nih, orang yang bisa mengolah emosi nih ketika melihat orang yang nggak disukai, masuk ke amigdala ya, masuk ke emosi, tapi informasi itu juga masuk ke korteks, artinya dia tahu caranya bersikap kepada orang yang dia tidak suka. Ya, karena informasi yang dikirim itu seimbang antara kelogikanya sama ke amigdala untuk mengontrol emosi tadi. Ya, aku memang tidak suka sama orang itu, tapi bagaimana aku bersikap dengan orang itu di tempat umum. Jadi ada keseimbangan di antara nomor 2 dan nomor 3. Namun, ketika terjadi amigdala hijack atau pembajakan amigdala ini, kita lanjut ke nomor 4. Nah, proses pengiriman data dari talamus itu lebih cepat ke amigdala, teman-teman. Lebih cepat penerimaannya ke amigdala. Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi, si amigdala tadi itu memblok pikiranmu. Artinya informasinya nggak bisa sampai ke korteks pada saat itu. Langsung diambil oleh emosi. Akhirnya terjadilah yang namanya unthinking response atau perilaku, perbuatan, pikiran yang tidak irasional sama sekali pada saat yang cepat. Ya. Jadi tiba-tiba kita disinggung sedikit, kita langsung marah, kita meledak-ledak. Kayak gitu. Karena si amigdala ini membajak otakmu, sehingga kamu nggak bisa berpikir rasional. Jadinya irasional. Jadi teman-temanmu yang mikir, ih kenapa sih dia kayak gitu? Nah, kaget kayak gitu ya lihat responmu. Karena si otakmu, amigdalamu sedang membajak otakmu. Begitulah. Lalu bagaimana untuk mengolah ini? Bagaimana cara supaya kita nggak kena pembajakan dari si amigdala ini? Caranya adalah dengan latihan, teman-teman. Ini tetap harus butuh latihan, butuh proses. Latihannya bagaimana? Makanya di Debrito kita diajari yang namanya eksamen. Lah, pentingnya eksamen itu adalah ini untuk mengolah si pikiran perbuatan, perilaku irasional dan rasional itu. Bagaimana kita merespon keadaan kita, bagaimana kita merespon masalah-masalah di lingkungan sekitar kita. Itu kita latih dengan meditasi, dengan eksamen, dengan refleksi diri. Nah, itu sangat penting dan harus dikelola. Nah, begitu teman-teman, kira-kira mungkin kalau kalian memang ingin mendalami lebih detail tentang sistem limbik dan amigdala hijack ini, silakan tugas kalian di rumah untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya
manfaatnya, kemudian kita bisa cerita nanti apa yang kalian dapat, mungkin dari kalian saya juga bisa menambah ilmu baru, teman-teman. Begitu ya, teman-teman. Terima kasih. Sampai sekian video untuk pertemuan 2 ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.